Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi. Kali ini kita belajar bab baru program linear. Part 1. Nah, sebelum kita memasuki sistem pertidaksamaan linear dalam program linear, kita perlu tahu apa sih pertidaksamaan linear dua variabel. Karena nanti di dalam program linear yang akan kita pelajari, kita tidak akan lepas dengan yang namanya pertidaksamaan linear dua variabel. Tentunya untuk pertidaksamaan linear dua variabel ini kita sudah dapat dasarnya pada persamaan linear dua variabel di kelas 10. Bentuk umum dari pertidaksamaan linear dua variabel, nah bisa lihat, jadi ada AX plus BY lebih dari C di sini adalah konstanta, B di sini adalah koefisien dari Y, A ini adalah koefisien dari X. Lalu bentuk yang kedua adalah AX ditambah BY lebih dari sama dengan. Jadi perbedaannya ada sama dengannya. Nah, juga sama lebih besar sama dengan C. Lalu AX plus BY kurang dari C. Lalu AX plus BY kurang dari sama dengan C. Nah, perlu kalian ketahui ketika kita nanti menggambar grafik untuk mencari penyelesaiannya, ketika kita ketemu dengan lambang lebih besar atau kurang dari tanpa sama dengan, ketika kita nanti menggambar, jadi kalau ketemu lebih besar atau kurang dari, itu nanti garisnya berupa garis putus-putus. Jadi nanti titik-titik itu tidak ikut, artinya kayak gitu ya, karena nggak sama dengan. Tetapi kalau ketemunya dia ada tanda sama dengannya, lebih besar sama dengan atau kurang dari sama dengan, garisnya berupa garis full, garis tanpa putus-putus. Jadi garisnya garis penuh. Nah, lalu bagaimana sih contoh pertidaksamaan linear dua variabel? Nah, di sini pertidaksamaan linear dua variabel contoh-contohnya. Nah, 2x dikurangi 3y. Jadi di sini nilai koefisien dari y-nya negatif 3. Untuk umumnya positif. Koefisiennya negatif 3, kurang dari 5. 5 di sini konstantanya. Lalu negatif 2y kurang dari sama dengan 4x. Loh, di sini kenapa nggak ada konstantanya? Kalau nggak ada konstantanya, berarti konstantanya 0. Dia mengandung dua variabel, ada y dan x. Nah, itu juga termasuk pertidaksamaan linear dua variabel. Selanjutnya, x lebih besar sama dengan 4. Nah, di sini nggak ada y-nya. Kenapa? Karena di sini y-nya memiliki koefisien 0. Nah, ini bisa ditulis 0y ditambah x lebih besar sama dengan, jadi bolak-balik nggak apa-apa. Nah, berhubung koefisiennya y-nya ini 0, jadi tidak perlu ditulis. Makanya di sini hanya x lebih besar sama dengan 4. 4 di sini konstanta. Dia berlaku pula 2y lebih besar dari 5. Jadi kalau di sini berarti di sini 0 0x ditambah 2y lebih besar dari 5. Nah, itu contoh-contoh pertidaksamaan linear dua variabel. Lantas bagaimana yang pertidaksamaan seperti apa yang tidak dikatakan sebagai pertidaksamaan linear dua variabel? Contohnya seperti ini. Jadi 2x ditambah 2xy. Di sini ada xy. Nah, xy, variabel xy di sini nanti apabila digambar dalam grafik, dia tidak membentuk garis lurus atau garis linear. Makanya dia tidak termasuk dalam pertidaksamaan linear dua variabel. Begitu pula untuk variabel x kuadrat di contoh yang kedua. Jadi dia bukan pertidaksamaan linear, karena nanti apabila digaris, dia tidak menunjukkan garis linear. Di garisnya berupa kurva.
Bisa dipahami ya. Kalau nggak paham silahkan ditanyakan di kolom komentar. Yang berikutnya adalah cara untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel. Contoh, misalnya kita diberikan suatu permasalahan, tentukan daerah penyelesaian dari 2x ditambah 5y lebih besar dari 10. Yang pertama kita lakukan adalah tentukan dulu titik potong pada sumbu x dan sumbu y-nya. Kita buat dulu kurvanya atau grafik kartesiusnya, sumbu x-nya dan sumbu y-nya. Garis-garis ini melambangkan satuan ukurnya ya. Nah, di sini 2x plus 5y lebih besar dari 10. Kita buat persamaan dulu, jadi tidak langsung pertidaksamaan. Kita buat persamaan dulu sama dengan 10, jadi tanda ini diganti dengan sama dengan. Nah, karena di sini titik potong pada sumbu x dan sumbu y, maka X di sini 0, X di sini 0 di sini berarti dia merupakan titik potong pada sumbu Y. Nah, kalau Y-nya ini 0 berarti dia berpotongan pada sumbu X. Kita langsung substitusikan saja. Kalau misalnya X-nya 0, 2 dikali 0 sama dengan 0 ditambah 5 dikali berapa supaya jadi 10. Berarti dikali 2. Ya, 5 kali 2, 10. Lalu yang berikutnya y-nya yang diganti 0, berarti 5 kali 0, 0. 2 supaya jadi 10 berarti kali dengan 5. Bisa ya ini untuk menentukan 2 dan 5 ini. Nah ini karena gandengan y, nah y 2 dikali 5, 10. Gampangnya seperti itu. Jadi ini 2, gandengannya x di atas, berarti 2 kali 5 sama dengan 10. Nah, ini berarti koordinatnya ada, diingat penulisan koordinat dimulai dari titik x-nya. Jadi 0, 2, ini 5, 0. Nah, kita gambar 0,2. 0,2 di sini x-nya 0, y-nya 2. 0 di sini, lalu y-nya 2, berarti ini 1, ini 2. Di sini berarti 0,2. Lalu yang berikutnya 5,0, berarti x-nya yang 5. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Y-nya 0 berarti dia nggak usah ke atas, dia cukup di garis x-nya, di sumbu x-nya. Lalu kita buat, kita tarik dari garis dari titik ini, dari titik ini ke titik 5,0. Kita tarik garis lurus, kalian bisa menggambarnya dengan menggunakan penggaris, karena ini judulnya linear, berarti dia harus lurus. Kita tarik. Kenapa potong-potong garisnya terputus-putus? Karena di sini tandanya tanpa sama dengan. Nah, itu kita baru mempersamaannya. Lalu bagaimana dengan daerah himpunannya? Kita gunakan titik bantu. Titik bantunya kita pakai 0,0. Jadi x-nya 0, y-nya 0. Nah, kita misalkan titik ujinya 0,0. Nah, pertidaksamaannya adalah 2x ditambah 5y lebih besar dari 10. Kita masukkan x-nya 0, setiap ada x kita ganti 0, lalu setiap ada y juga kita ganti 0. 2 kali 0, 0, ditambah 5 kali 0 juga 0, berarti 0. 0 lebih besar dari 10. Nah, pernyataan ini adalah salah. Artinya, daerah yang perlu kalian tandai, perlu kalian asir, harus menjauhi titik 0, karena pernyataannya kalau titik 0,0 salah. Karena 0,0 salah berarti daerahnya ke atas. Nah, di sini daerahnya. Berarti inilah daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel dari 2x ditambah 5y lebih besar dari 10. Daerahnya ada di sini.
Bisa dipahami ya? Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Nah, selanjutnya kita bisa menentukan daerah himpunan penyelesaian tanpa menggunakan titik uji. Bagaimana caranya? Yang perlu kalian perhatikan, nilai A. Ingat, A tadi adalah koefisien dari X-nya. Jadi angka di depan X. Lalu tanda pertidaksamaannya. Nah, apabila A-nya itu bernilai positif atau lebih besar dari 0, jadi apabila A-nya positif lebih dari 0 dan tanda pertidaksamaannya adalah kurang dari atau kurang dari sama dengan, berarti daerahnya ada di sebelah kiri garis. Jadi A-nya, kalau A-nya positif, tandanya kurang dari. Jadi kalau kurang dari, dia berada di sebelah kiri dari garis linearnya. Kalau A-nya positif, tandanya lebih dari atau lebih dari sama dengan, dia berada di sebelah kanan garis karena A bernilai positif. Tetapi apabila A-nya bernilai negatif atau kurang dari 0, dibalik. Jadi kalau yang di atas kurang dari sebelah kiri, kalau yang A-nya negatif, kalau kurang dari sebelah kanan. Kalau lebih dari, ganti sebelah kiri. Ya. Jadi kalau lebih besar, A-nya positif, tandanya lebih besar di sebelah kanan, kalau lebih kecil di sebelah kiri. Kalau tandanya negatif, kebalikannya. Kalau tandanya kurang dari di sebelah kanan, kalau tandanya lebih dari di sebelah kiri. Lalu ya, ini kalau kalian sering latihan nanti juga bisa ya. Nah, contoh, tentukan daerah himpunan penyelesaian dari 2x ditambah 3y kurang dari sama dengan 6. Seperti di awal, untuk menentukannya kita perlu membuat diagram kartesius dulu. Nah, di dalam diagram ini ada sumbu X dan sumbu Y. Kita tentukan dulu titik potongnya pada sumbu Y dan sumbu X. Pada sumbu Y berarti X-nya 0, pada sumbu X berarti Y-nya yang 0. Kita ganti. Nah, ini kita 0 kan, berarti supaya ini jadi 6 berarti dikali 2. Yang ini kalau Y-nya yang 0, berarti 2 dikali 3, berarti X-nya 3. Berarti di sini 0,2 seperti tadi ya. Kalau lupa bisa dicek lagi di back videonya. 3,0. Nah, kita gambar dulu. 0,2 berarti dari 0, 2 di sini titiknya. Dan 3,0, 1, 2, 3 titiknya di sini. Kita buat garisnya. Nah, ingat karena di sini soalnya ada sama dengannya, berarti garisnya full tanpa putus-putus. Perhatikan, A di sini adalah 2. 2 itu lebih besar dari 0. Berarti kalau nggak nomor 1 ini ya nomor 2. Karena A-nya positif. Selanjutnya perhatikan tandanya. Tandanya kurang dari, berarti kurang dari yang atas. Berarti daerah hasilnya ada di sebelah kiri garis. Sini kanan, yang sebelah sini kiri. Ulangi ya, dari yang sebelah sini itu kanan, ini kanan, 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 yang ke sini kiri. Nah, karena A-nya positif, tandanya kurang dari, nah ini berarti daerah hasilnya di sebelah kiri, berarti ke sini. Nah, berarti ini daerah hasilnya. Bisa dipahami ya, kalian coba bisa membuat contoh sendiri lalu ditentukan mana daerah hasilnya. Sekali lagi kalau ada yang ditanyakan silahkan ditulis di kolom komentar. Nah, selanjutnya menentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Kalau di sini sudah menggunakan kata sistem, berarti nanti
Yang kita tidak hanya satu pertidaksamaan, tapi ada beberapa pertidaksamaan. Contoh, tentukan daerah hasil dari sistem pertidaksamaan linear berikut. Nih, ada yang pertama, pertidaksamaan pertama adalah 3x ditambah 4y kurang dari 12. Pertidaksamaan kedua, 5x ditambah 3y lebih besar sama dengan 15. Ini yang pertama, ini yang kedua. Yang ketiga, y lebih besar sama dengan 0. Yang ketiga, x lebih besar sama dengan 0. Langkah pertama, kita selesaikan dulu pertidaksamaan yang pertama ini, 3x ditambah 4y lebih besar dari 12. Ingat, pertama kita buat sama dengan dulu untuk membuat garisnya. Tentukan titik potongnya di sumbu y dan sumbu x dengan membuat x-nya 0 dan y-nya 0. Kalau x-nya 0, berarti 4 dikali 3, jadi 12. Sini 3. Lalu kalau y-nya 0, berarti x-nya 4. Tahu ya dari mana 4-nya? Dari 12 dibagi 3 sama dengan 4. Kalau yang ini berarti 12 dibagi 4 sama dengan 3. Karena x-nya 0. Nah, ini berarti 0,3. 0,3 berarti 1, 2, 3 di sini. Lalu 4,0. 1, 2, 3, 4 di sini. Lalu ditarik garis lurus. Oke, nah tandanya garisnya putus-putus karena di sini tidak ada sama dengan. Nah, perhatikan karena dia. Nah, perhatikan karena dia di sini A-nya positif dan tandanya lebih besar, berarti dia di sebelah kanan. Berarti yang diarsir adalah sebelah kanan. Oke ya. Lalu yang kedua, 5x ditambah 3y buat sama dengan dulu untuk mencari garisnya. Sama, cari perpotongan dengan sumbu x dan sumbu y. Kalau perpotongan sumbu y berarti x-nya 0, perpotongan sumbu x y-nya yang 0. Kalau x-nya 0, ini 0 berarti 15 bagi 3 ketemu 5. Kalau y-nya yang 0, berarti 0, 15 dibagi 5 sama dengan 3. 0, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini berarti titiknya. Lalu 3,0. 1, 2, 3 di sini. Oke, habis itu ditarik garis lurus. Kayak penggaris kalau mau gambar. Ini nanti kalian bisa catat ya. Kalau kecepatan ya di pause videonya, habis itu dicatat. Nah, ditarik garis lurus, perhatikan karena di sini ada sama dengannya berarti garisnya tanpa putus-putus atau garis full. Ini juga sama, A-nya bernilai positif, tandanya lebih besar, berarti daerahnya ada di sebelah kanan. Ini saya kasih arsiran warna kuning. Kalau bisa kalian nyatetnya di warna-warni. Nah, pakai pensil warna, pulpen warna. Atau kalau enggak ya arsirannya yang berbeda, yang satu ke atas, yang satunya vertikal, yang satunya horizontal. Bisa. Nah, ini sudah kita gambar. Nah, selanjutnya apabila dua pertidaksamaan ini sudah digambar, selanjutnya adalah di sini y lebih besar sama dengan 0. Kalau y lebih besar sama dengan 0 berarti dia ini di sini. Nah, garisnya ini ya. Sumbu y-nya ada di sini. Kalau lebih besar dari 0 berarti semuanya bernilai positif. Dia berada di atas sumbu x. Nah, di sini gambarnya. Lalu syarat berikutnya adalah x lebih besar sama dengan 0. Berarti semua x positif, dia terus ke kanan. Di bawahnya boleh, tapi yang jelas sebelah kanan. Ini daerahnya. Kalau sudah keempat-empatnya digambar di dalam grafik, lalu di mana daerah himpunan penyelesaiannya? Daerah himpunan penyelesaiannya ada di
daerah yang memiliki keempat arsiran. Jadi ada warna abu-abu, warna kuning, warna biru, warna merah. Di mana di garis ungu ini. Garis ungu inilah daerah himpunan penyelesaian. Bisa dipahami ya, kalau nggak bisa diulang lagi videonya. Masih nggak bisa diulang lagi, kalau nggak bisa lagi silahkan ditanyakan di kolom komentar. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya adalah menentukan pertidaksamaan linear dua variabel dari grafik. Jadi kita tahu dulu grafiknya, baru disuruh nyari pertidaksamaan linearnya. Misalnya terdapat grafik sebagai berikut. Nah, ada sumbu Y dan sumbu X. Misalnya ada sebuah garis di sini. Garis ini memotong sumbu Y di titik A dan memotong sumbu X di titik B. Maka persamaan garis ini baru garis ya, belum daerah. Jadi dia masih bentuk persamaan. Maka persamaan garis ini adalah A di sumbu Y ini diikuti oleh X dan B di sumbu X diikuti Y. Sama dengannya konstanta. Konstanta kita dapat dari A dikali B. A dikali B. Bisa pahami ya? Nah, itu persamaan. Jadi belum masuk ke pertidaksamaan. Lalu bagaimana dengan pertidaksamaan? Contohnya seperti ini. Misalnya ada sebuah pertidaksamaan, nah garis yang membatasi ini putus-putus, berarti nanti tanpa sama dengan memotong Y, ini sumbu Y, memotong sumbu Y di A, dan memotong sumbu X di B. Berarti nah, A-nya diikuti X, B-nya diikuti Y. Karena A-nya positif, dia di atas sumbu X, Y-nya berubah positif. Karena A-nya positif dan arsirannya sebelah kanan, ini kanan, yang ini kiri ya, ini kirinya, kiri, ini kanan. Nah, terletak di sebelah kanan, maka tandanya lebih besar. Berhubung di garisnya putus-putus, berarti dia tanpa sama dengan. Bisa dipahami ya, kalau nggak bisa diulang lagi videonya biar tambah paham. Nah, contohnya, tentukan pertidaksamaan dari grafik berikut. Nah, misalnya ada sebuah grafik seperti ini. Sebuah grafik memotong sumbu. Garisnya memotong sumbu Y di 4 dan memotong sumbu X di 5. Berarti yang di sumbu Y 4, karena sumbu Y berarti diikuti X. Nah, terus ini 5, berarti karena positif ya berarti ditambah 5 kan X, berarti dia diikuti oleh variabel Y. Lalu 4 dikali 5, 20. Perhatikan daerah yang diarsir adalah sebelah kiri garis. Karena A-nya positif, di sebelah kiri berarti tandanya kurang dari. Karena garisnya penuh, tidak putus-putus, berarti ada sama dengannya. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Grafik yang kedua. Ini garisnya putus-putus, dia memotong sumbu Y di negatif 2, memotong sumbu X di negatif 3. Memotong sumbu Y di negatif 2 berarti negatif 2 X. Negatif, memotong sumbu X di negatif 3 berarti negatif 3 Y. Terus negatif 3 dikali negatif 2, negatif kali negatif positif 6. Nah, karena A-nya negatif, arsirannya sebelah kanan, berarti dia kurang dari. Tanpa sama dengan karena di sini garisnya putus. Bisa dipahami? Kalau lupa cara menentukan tanda lebih besar darinya dari grafik, kalian bisa cek di tabel menentukan daerah arsiran tanpa menggunakan titik uji di beberapa menit sebelumnya ya, bisa dicek.
Oke, lanjut. Contoh yang kedua. Tentukan sistem perdersamaan linear dua variabel untuk grafik berikut. Nah, kalau udah sistem, di sini ada kata-kata sistem, berarti pertidaksamaannya tidak hanya satu, ada beberapa. Nih grafiknya. Ini garis pertama, garis kedua. Kalian bolak-balik ini garis pertama dulu nggak apa-apa, ini baru kedua atau sebaliknya nggak apa-apa. Kita pakai ini dulu ya. Yang garis full ini yang pertama. Memotong sumbu Y di 4 dan memotong sumbu X di titik 1. Berarti 4-nya diikuti X, 1-nya diikuti Y. Ingat, kalau koefisien 1 tidak perlu ditulis. 4 dikali 1 sama dengan 4. Nah, perhatikan ini grafiknya terletak di sebelah kanan garis dan A-nya bernilai positif, sehingga dia tandanya lebih besar sama dengan. Kenapa sama dengan? Karena garisnya penuh, tidak putus-putus. Lalu yang kedua, garisnya memotong sumbu Y di 2 dan memotong sumbu X di 3. Berarti 2-nya diikuti X, 3-nya diikuti Y. 2 dikali 3 sama dengan 6. Perhatikan, ini garisnya di sini, arsirannya di sebelah kiri. Karena sebelah kiri berarti tandanya kurang dari. Tanpa sama dengan karena garisnya putus-putus. Perhatikan karena di sini nilai terletak di sebelah kanan sumbu Y, maka nilai X-nya dia bernilai positifnya. Sebelah sini semua pada positif semua. Berarti X lebih besar sama dengan 0. Karena dia di atas sumbu X, berarti Y-nya juga lebih besar sama dengan 0. Bisa dipahami ya? Kalau nggak bisa, ulang lagi videonya dan tanyakan di kolom komentar. Contoh yang ketiga, dari gambar berikut, manakah yang merupakan daerah himpunan penyelesaian dari kita punya sistem pertidaksamaan linearnya 5x ditambah 2y di lebih besar dari 10, negatif 2x ditambah 3y lebih besar sama dengan negatif 6, x lebih besar dari 0, dan y lebih besar dari 0. Kita punya dua gambar. Nah, perhatikan dulu, ini 5, 2, 5, 2. Nah, ini titik potongnya semuanya sama, yang berbeda adalah grafiknya. Nah, 5x ditambah 2y lebih besar dari 10. 5x berarti yang di y 5, 2y berarti yang di x 2. Karena lebih besar dan 5-nya ini positif, A-nya positif berarti di sebelah kanan. Lalu yang kedua, negatif 2x berarti yang di sumbu y adalah negatif 2. Ditambah 3y berarti yang di sumbu x adalah 3. Lebih besar sama dengan negatif 6. Karena A-nya ini negatif, dia lebih besar berarti di sebelah kiri. Arsirannya sebelah kiri. Ini pun sama. Yang membedakan adalah X lebih besar dari 0. Berarti X-nya harus di sebelah kanan Y. Ini sebelah kanan. Sementara yang ini, dia ada yang sebelah kiri Y. Lalu yang Y lebih besar dari 0 pun sama. Dia harus terletak di atas sumbu X. Karena Y-nya lebih besar dari 0. Nih. Sementara yang ini ada. Nah, ini Y negatif. Yang ini X negatif. Soal X negatif ini, yang sebelah sini kan negatif. Nah, dia ikut. Berarti, gimana kayak gambar yang benar? Bisa dipahami ya? Untuk sementara ini dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang kita dapat hari ini bermanfaat. Kalau saya ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, subscribe, nyalakan loncengnya, dan jangan lupa di share juga supaya lebih bermanfaat. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.